Ada satu tulisan yang diterbitkan oleh Our Daily Bread Ministry (ODB). Judul bukunya itu adalah Mengiring Yesus Sampai ke Kayu Salib. Dan tulisannya sangat bagus Bapak Ibu. Dan dari situ dia memberikan refleksi-refleksi yang sangat baik, yang sangat praktis, melihat Kristus ketika dalam perjalanan dalam dunia ini sampai ke salib itu ada banyak sekali yang Yesus alami, yang Yesus lakukan, dan semua orang kagum akannya. Tapi di akhir, pada waktu Hosana Hosana diberikan kepada Yesus, tetapi berubah menjadi salibkan dia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kontra ketika di awal mereka sangat menyanjung Yesus oleh karena segala mujizat yang Yesus lakukan, tetapi berbalik mereka justru mengikuti ahli Farisi, orang-orang Saduki untuk menghukum Yesus. Mereka tidak mengucapkan Hosana bagi anak Daud, tetapi mereka meminta supaya Yesus disalibkan. Engkau bersama aku di Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tokoh Alkitab yang mengejek Yesus itu ada di dalam ayat yang ke-36 dan 35. Ada para pemimpin, ada juga orang banyak, ada prajurit, ada juga seorang yang bersama-sama yang disalibkan mengolok, menghina Yesus Kristus. Ya, kalau kita berada dalam posisinya Yesus, ya, yang tidak bersalah menerima ejekannya, seperti dikutuk oleh manusia yang berdosa. Dia tidak berdosa, tapi ditimpahkan kesalahan kepada dia. Dan Bapak Ibu, Alkitab menggambarkan kita yang berdosa, dosa kita ditanggungnya, dan dia yang tidak berdosa, kesalahan kita ditanggung oleh dia. Maka kalau kita ingat bagaimana hidup kita sebagai orang yang ada dalam dunia ini, yang Alkitab catat semua manusia tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa, telah rusak kemuliaan Allah dalam dirinya. Dan seharusnya kita yang ada di posisi Kristus itu, tapi Kristus mengambil semua penderitaan yang harusnya ditanggung oleh manusia, dan Yesus alami itu. Di dalam perjalanan di kayu salib Bapak Ibu, saya merenungkan ini, ketika Yesus posisinya sedang tersalibkan, tangan kanan, tangan kiri, kakinya dipaku, paku yang sangat tajam, yang sangat besar dan mengeluarkan darah itu sedang tercurah sampai turun ke bawah. Pada waktu itulah orang-orang pemimpin-pemimpin, orang banyak yang menyaksikan itu, ketika mereka melihat Yesus yang penuh dengan darah itu, tidak punya rasa kasihan. Mereka justru mengejek dia, mengolok dia, mencaci maki dia. Mereka mengatakan kalau dia adalah Mesias, mestinya dia menyelamatkan dirinya sendiri. Orang lain kok dia selamatkan, tapi dirinya sendiri kenapa tidak dia selamatkan? Bapak Ibu, Alkitab itu memberikan satu kisah tentang Yesus. Waktu Yesus datang dalam dunia ini, misinya adalah mati di kayu salib. Jadi dia kalau ingin menyelamatkan dirinya bisa saja, tapi itu bukan misi Kristus. Misinya adalah mati di kayu salib. Ibrani mengatakan, sebab tanpa pertumpahan darah maka tidak akan ada pengampunan. Kalau Kristus tidak mati di kayu salib, maka tidak akan ada pengampunan. Gambaran inilah yang jadikan tipologi dalam perjanjian lama. Orang Israel kalau sudah berdosa, melakukan kesalahan, ada dosa yang dia lakukan sengaja atau tidak sengaja, dia harus mengorbankan domba atau burung merpati untuk pengampunan dosanya. Dan itu tidak kita kerjakan lagi di masa sekarang, karena Kristus adalah korban yang sejati. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya mencoba memperhatikan, seperti itulah posisi kita sebagai orang berdosa. Karena kita melihat Yesus, melihatnya sebagai manusia biasa, sama seperti para pemimpin. Orang banyak melihat Yesus sebagai orang yang tak berdaya. Mereka tidak tahu dan tidak mengenal Yesus dengan sangat luar biasa. Dan lebih mengerikan lagi, seorang yang penjahat yang berada di samping Yesus berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Dia berikan pernyataan itu Bapak Ibu
dia tidak sadar. Dia dihukum wajar. Karena apa? Dia bersalah. Dia adalah penjahat. Dia berkata kepada Yesus, kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu dan juga kami. Dan pernyataan itu adalah penghinaan kepada Yesus. Tapi puji Tuhan, penghiburannya adalah tatkala para pemimpin orang banyak mengolok Yesus, menghina Yesus, tidak menganggap Yesus, salah satu penjahat justru berbeda dengan mereka. Dia mengenal Yesus. Itulah sebabnya penjahat itu bertobat. Bapak Ibu, penjahat tidak disebutkan di sebelah kiri atau sebelah kanan, tetapi Alkitab mencatat di samping Yesus. Penjahat yang sangat jahat ini justru berbeda dengan yang lain. Dia mengenal Yesus dan dia bertobat pada waktu yang sama-sama dengan Yesus dipaku di kayu salib. Dia sadar akan dosanya, dia menerima karya Yesus, percaya kepada Yesus, dan dia memohon agar kelak nanti kalau Yesus datang yang kedua kalinya, dia minta supaya Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dia sadar akan keberdosaannya. Tidak hanya sadar Bapak Ibu, tapi juga menegur temannya yang jahat. Dia katakan, tidakkah engkau takut kepada dia, kepada Allah? Kita pantas dihukum karena dosa kita, tapi dia tidak. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang penjahat yang sama-sama disalibkan, ada yang menghina, tapi ada yang bertobat. Itu adalah penghiburannya. Nah, posisi ini Bapak Ibu ada di dalam diri setiap orang. Ada yang percaya, tapi ada juga yang menolak. Ketika penjahat itu memohon supaya Yesus kalau datang kedua kali ingat akan dia, maka Bapak Ibu, Yesus tidak lama-lama menjawab. Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ketika dia melihat diri sebagai orang berdosa, dia sadar dia dihukum karena dosanya, dan dia meminta kepada Yesus supaya Yesus mengingat dia ketika Yesus datang kedua kalinya. Yesus tidak lama-lama menjawab, dia katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu, kata hari ini itu adalah satu kepastian sekaligus pernyataan yang mendesak. Karena apa? Setelah itu mereka akan mati bersama-sama. Ketika Yesus katakan hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus, ini menggugurkan segala konsep-konsep dasar yang ada dalam dunia ini. Kadang kita menemukan gereja ya ribut soal harus dibaptis dulu supaya diselamatkan. Nah, Yesus memperlihatkan kasus khusus seorang yang berdosa bertobat pada waktu di ujung-ujung kematiannya. Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Bukankah seharusnya dia turun dulu bertobat? Itu pandangan dunia. Tapi Yesus katakan, tidak, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Itu berarti Bapak Ibu, hidup seorang yang jahat ini di akhir hidupnya itu adalah satu keberuntungan. Dia sangat beruntung karena di dalam hidupnya selagi masih sehat justru dia berbuat jahat. Di akhir hidupnya dia justru mendapat penghiburan. Yesus katakan dia akan bersama-sama di Firdaus. Firdaus itu adalah tempat, kalau gambar dalam Kejadian itu adalah seperti Taman Eden, tempat di mana orang-orang percaya yang berbahagia, yang percaya kepada Yesus. Dan itulah penghiburan yang Yesus sampaikan kepada penjahat ini. Bapak Ibu, kalau begitu kita akan berpikir begini ya, kalau gitu biarlah kita hidup di dunia ini berbuat jahat, berbuat dosa sesuka kita saja. Karena nanti kan sama seperti penjahat ini, di akhir toh dia akhirnya juga diselamatkan. Bapak Ibu, saya katakan tadi ini adalah kasus khusus. Tidak semua orang di akhir hidupnya sadar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi orang jahat ini betul-betul itu adalah kesempatan, dan itu adalah pemberian yang sangat berharga. Dia pasti sangat beruntung karena dia masih diberi kesempatan untuk menerima keselamatan. Karena itu Bapak Ibu jangan berpikir nanti sajalah hidup benar, nanti sajalah hidup jujur, nanti toh baru bertobat Tuhan masih terima. Tidak.
selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu, jangan sampai buang-buang kesempatan. Saya membuat 2 quotes untuk menutup khotbah ini. Yang pertama adalah, selagi anugerahnya masih ada, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya salah satu penjahat yang ada, yang disalibkan itu tidak bertobat, dia akan sama seperti penjahat yang satu, akan dihukum, dibinasakan di dalam neraka. Tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu selagi anugerahnya masih ada, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bapak Ibu, mungkin kita juga posisinya beda. Kita sudah sadar diri kita sebagai orang berdosa, dan anggapan kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kalau bicara soal tidak layak, saya mau beritahu kepada kita, tidak ada satu manusia pun yang layak di hadapan Tuhan. Kita adalah orang berdosa yang tidak sempurna, yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, yang butuh cinta kasih atau pengampunan dari Tuhan. Karena itu kita yang tidak layak, yang penuh dengan dosa ini, harusnya kita datang kepada Tuhan. Maka selagi ada anugerah itu, ada kesempatan hidup, jangan sampai menunda untuk bertobat. Harus cepat-cepat bertobat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam seri mengingat perkataan Yesus di kayu salib, ketika Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus, biarlah pernyataan ini juga disampaikan bukan hanya kepada salah seorang yang baru bertobat, tapi kepada kita semua yang berdosa, yang membutuhkan anugerah keselamatan. Tuhan menghendaki supaya semua orang percaya itu diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, 1 quotes lagi kita baca sama-sama yuk untuk menutup khotbah ini. 1, 2, 3. Ya. Menerima Yesus di akhir hidup adalah keberuntungan, sedangkan menolak Yesus di sepanjang hidup adalah kesia-siaan. Menerima Yesus di akhir hidup adalah keberuntungan, sedangkan menolak Yesus di sepanjang hidup adalah kesia-siaan. Inilah yang dialami oleh seorang penjahat. Di akhir hidupnya dia beruntung karena hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, jangan sampai kita diberi hidup tapi kita menyia-nyiakan hidup dan menolak Yesus dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa.